Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang pengakuan iman Nisia. Dalam dua video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengapa pengakuan iman ini begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Ya kan, kemudian saya juga jelaskan 7 pokok ajaran dasar dalam iman Kristen. Nah, tentu seperti biasa saya akan menjelaskan dalam bahasa yang sederhana sehingga Anda yang tidak pernah mempelajari teologi secara formal pun bisa memahami. Karena iman Kristen itu memang bukan hanya untuk orang-orang yang mengenyam pendidikan teologi formal, tetapi bagi semua orang yang mau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka mau menerima pengajaran dalam kitab suci, untuk mereka lah iman Kristen itu juga ditujukan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian pertama dari pengakuan iman Nisia. Di sana dikatakan, saya akan bacakan dalam pengakuan iman ini pada bagian pertama, Nu'min bi ilahin wahid. Kami percaya kepada Allah yang esa. Kenapa digunakan kata kami? Karena gereja itu bukan hanya pribadi. Ada kalanya dikatakan aku percaya, tetapi juga dikatakan kami percaya. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang Allah yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena itu dikatakan kami percaya. Kemudian percaya kepada apa? Apa dasar iman Kristen? Seperti dinyatakan dalam kitab Roma tentang kisah Abraham. Di sana dikatakan bahwa Abraham percaya menurut apa yang difirmankan Allah. Jadi dasar iman bagi seorang percaya adalah kitab suci, adalah pewahyuan diri Allah, adalah penyataan Allah yang tertulis dalam firman-Nya. Sehingga ketika dinyatakan dalam pengakuan iman, kami percaya kepada Allah yang esa. Tentu dasar iman itu adalah berita yang dinyatakan dalam kitab suci, pengajaran yang dinyatakan dalam kitab suci tentang pribadi Allah. Dikatakan Allah yang esa. Nah, ini penegasan tentang konsep ketuhanan dalam iman Kristen yang begitu jelas. Tanpa ragu seorang Kristen dalam degup jantungnya, dalam denyut nadinya, semua menyatakan bahwa Allah itu esa, tidak ada yang lain selain Dia. Karena itu kalau Anda membaca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang keempat dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, saya sengaja mengutip Alkitab terjemahan bahasa Arab ini, di sana dinyatakan ungkapan wa la ilaha illallahul ahad. Karena tidak ada ilah yang lain, la ilah, tidak ada ilah yang lain, illallahul ahad, kecuali Allah yang esa. Jadi inilah pernyataan iman seorang Kristen yang tentunya didasarkan pada pernyataan perjanjian lama yang Anda bisa temukan dalam perjanjian baru dalam bagian yang lain yang mengajarkan tentang keesaan Allah, dan itu semua sumbernya dari perjanjian lama. Dari kitab Keluaran pasal 20, kitab Ulangan pasal yang ke-6, bahkan kalau Anda membaca dalam kitab Kejadian, kitab pertama dalam Taurat, pasal pertama ayat yang pertama, di sana sudah dinyatakan secara implisit tentang keesaan Allah, bahwa hanya Dialah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang lain. Dan seluruh bangunan teologi dalam iman Kristen, seluruh ajaran dalam iman Kristen, itu dapat dilacak akarnya dari perjanjian lama. Nah, karena itu hayal dan halu kalau ada orang berkata orang Kristen nyolong kitabnya orang Yahudi. Ini orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Ia tidak tahu bahwa 12 murid Yesus semuanya orang Yahudi. Sejak kecil mereka belajar tentang Taurat. Sejak kecil mereka dididik dalam agama Yahudi. Dan kekristenan itu bukan sesuatu yang lain dari iman perjanjian lama, tetapi sebaliknya kekristenan adalah penggenapan apa yang dijanjikan dan dinubuatkan dalam perjanjian lama. Karena itu ajaran tentang keesaan Allah ini dapat dilacak akarnya dari perjanjian lama. Dinyatakan juga dalam perjanjian baru. Dalam Markus 12, dalam 1 Korintus pasal 8, dalam kitab Yakobus, dan dalam bagian-bagian lain kitab suci yang semuanya bicara, walaupun dalam redaksinya berbeda, tetapi hendak menegaskan Allah itu esa, tidak ada yang lain selain Dia. Karena itu pengakuan iman Kristen itu dibuka dengan ungkapan Nu'min, kami percaya bi ilahin wahid, kepada Allah yang wahid, Allah yang esa, tidak ada yang lain selain Dia. Apa maknanya? Berbicara bahwa Allah di dalam keyakinan iman Kristen itulah Allah yang berpribadi. Ia bukan impersonal God, bukan Tuhan yang tidak berpribadi. Ia bukan kekuatan, ia bukan energi seperti paham keyakinan-keyakinan filsafat timur, tetapi Tuhan di dalam kekristenan yang dinyatakan dalam kitab suci adalah Allah yang berpribadi.
Karena itu kita menyebutnya Bapa. Ia berelasi dengan umatnya. Ia bisa berkomunikasi, menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya. Lalu apa makna yang kedua dari keesaannya? Bahwa ia pribadi yang unik, yang berdaulat, yang tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Tidak ada sekutu. Hanya dia satu-satunya yang berkuasa, berdaulat, memiliki wewenang pada dirinya sendiri. Itu maknanya. Dan tentu maknanya bagi seorang percaya, kalau kita meyakini bahwa Allah itu esa, jangan pernah percaya kepada pribadi-pribadi yang lain. Hanya datang kepada Dia dalam doa-doa kita, dalam iman kita, dalam pengharapan kita. Sehingga kita mengaku dengan yakin, nu'min, kami percaya biilahin wahid, kepada Allah yang esa. Engkau satu-satunya pengharapanku, Engkau satu-satunya kekuatanku, tidak ada yang lain yang kupercaya. Nah, ini bagian yang pertama tentang pernyataan dalam pengakuan iman, kami percaya kepada Allah yang esa. Kita akan belajar lebih jauh nanti apa makna keesaan Allah. Bagaimana kaitannya dengan ketritunggalan yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang di luar iman Kristen. Nah, kita perlu menjelaskan ini dalam seluruh kebenaran kitab suci, ya kan, secara tepat, secara sederhana, sehingga kita sebagai orang Kristen mengerti, mereka juga yang mendengarnya di luar iman Kristen bisa mengerti. Soal percaya atau tidak itu urusan mereka, dan itu kasih karunia Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.